Kembali lagi ke syahadat tadi. Anda yang muslim tidak disuruh sumpah sebagai yang lain kan? Disumpahnya sebagai penyaksi. Apa Anda kata kerjanya apa sih? Saya bersaksi menjadi lembaga. Nah, oleh karena itu ketika Mas Anda bilang dalam hening, orang bisa mendapatkan sesuatu petuah atau ilham yang mungkin dituangkan itu dulu menjadi kitab suci. Iya, Bah. Silakan dijawab, Bah, terkait dengan tadi, Bah. Yang berkuasa itu sebenarnya manusia apa Tuhan, Bah? Pertama, kita harus kembali dulu bertanya tentang apa itu. Nah, cuman saya mau meluruskan, ada beberapa teman-teman yang bertemu saya bicara bahwa meditasi itu melatih konsentrasi atau fokus, itu sama sekali tidak betul. Itu salah. Meditasi adalah proses di mana kita melihat pikiran seutuhnya sebagai pikiran. Kalau kita berkonsentrasi, artinya kita terjun bersama pikiran. Kita ada di alam pikiran. Sementara dalam meditasi kita harus bersaksi, menjadi syahida, menjadi penyaksi untuk pikiran kita. Dan keliru kalau kita mengosongkan pikiran. Siapa bisa mengosongkan pikiran? Ya pikiran lagi. Yang pada akhirnya yang mengosongkan pikiran adalah pikiran yang lain. Betul. Yuk kita misalnya mau mikirin apa, Mas? Kita pikirin utang misalnya. Duh, saya punya utang nih. Sebelum meditasi kita mau ngosongin pikiran tentang utang. Siapa yang akan mengosongkan pikiran itu? Pasti pikiran yang lain. So kita masih ada di dunia pikiran, kita belum melampaui pikiran. Jadi keliru kalau kita meminta mengosongkan pikiran dengan cara itu. Jadi cukup saksikan pikiran sebagai pikiran. Terima dia apa adanya, mau ada hal positif, mau kenegatifan, lihat saja. Seperti Mas Hendra di sana dengan saya di sini. Saya melihat Mas Hendra melihat saya. Apakah Mas Hendra bersama saya? Kan tidak. Kita berjarak. Kita ada jarak. And then, kalau Anda mau memakai saya, memanfaatkan saya, untuk diajak bergabung, ya Anda tinggal mendekat. As simple as that. Kalau nggak perlu, lihat saja. Kalau perlu, pakai. Disitulah makna ketika semua terlampaui, akhirnya kita ada di dalam suatu fenomena yang disebut fenomena kesadaran. Basically, gak usah rumit-rumit, Mas. Basically, meditasi itu adalah witnessing the breath, menyaksikan nafas. Jadi banyak model-model macam-macam tuh. Ada meditasi A, meditasi B, kundalini, dan lain-lain. Tapi segala macam bentuk pranayama, the art of pranayama itu basically adalah witnessing the breath. Kamu bisa menyaksikan nafasmu, lama-kelamaan indramu kamu terlampaui. Akhirnya kamu menyaksikan yang lebih halus. Kamu menyaksikan pikiranmu. Lama-kelamaan, kalau kamu bisa menyaksikan pikiran Anda terlampaui. And then ada yang lebih halus lagi dari pikiran. Apa? Perasaan, mood, emosi. Kalau Anda bisa menyaksikan itu, kesedihan, kesenangan, kepiluan, amarah, Anda bisa saksikan dan sadari itu apa adanya.
sebagai sifat kodrat Anda yang manusia bisa marah, lama-lama Anda akan berpisah dengannya. Anda menjadi penyaksi akan emosi Anda sendiri. Nah, setelah itu Anda akan masuk ke hening, di mana alam hening itu bisa Aba bicara adalah alam di mana Anda tidak bisa mendefinisikan apapun. Tidak ada definisi. Apa yang perlu didefinisikan dari kekosongan? Dan kita sadar nggak ketika di fase itu kita mengalami hening gitu, kita sadar nggak? Sebagai penyaksi ya. Sebagai penyaksi kita sadar. Ya, tapi tidak sebagai pelaku pikir. Peran kita dalam hening hanya sebagai penyaksi. Kembali lagi ke syahadat tadi. Anda yang muslim tidak disuruh sumpah sebagai yang lain kan? Disumpahnya sebagai penyaksi. Apa Anda kata kerjanya apa sih? Saya bersaksi. That is the point. Anda tidak disuruh mengerjakan apapun. Cukup bersaksi saja. Itulah yang dialami Muhammad dalam Isra Mi'raj. Dengan kata lain, Muhammad juga melakukan samadhi. Indeed. Kalau tidak, pasti dia meditatif. Kualitas samadhi dia dapatkan. Kualitas hening dia dapatkan. Yeah. Lalu bagaimana kemudian ketika kita berbicara soal sesuatu yang tidak terbatas, terus kemudian dengan melakukan samadhi, seseorang bisa mendapatkan kata-kata, perkataan yang itu katanya dari Tuhan, yang kemudian dibuatlah yang namanya kitab suci. Transformasi Tuhan berkata-kata kepada manusia itu seperti apa kira-kira, Bang? Mas itu hak, Mas. Ya, jadi saya, kalau Anda membahas kitab suci, saya menerangkan perkembangan agama. Agama pada mulanya adalah sifatnya individual religion. Contoh, saat Muhammad datang, diturunkan kitab suci kepada beliau. Itu hak beliau. Itu dimensi beliau dalam hening mendapatkan itu. Itu terjemahan kesadarannya Muhammad. Sepenuhnya hak. Tapi sifatnya individual. Individual. Makanya ketika Isra Mi'raj itu, dan ketika mungkin Al-Quran diturunkan, itu sifatnya individual. Makanya Iqra. Sudah dia baca. Bacanya itu sebetulnya bukan baca yang baca diri ini. Membaca jagat kecil ini. Baru keluarlah di sana. Jebret. Nah, kemudian dari yang sifatnya individual itu berkembang menjadi organic religion. Muhammad ini masih ada, ajarannya berkembang. Umatnya masih bisa mengklarifikasi tentang apapun. Karena Muhammad masih ada. Masih ada, Mas Hendra. Misalnya ada pertentangan tentang laku ibadah. Muhammad akan menjelaskan. Yang benar begini loh. Yang benar begini loh. Itu masih sebagai organic religion. Tapi sekarang sudah berubah. Muhammad sudah tidak ada. Agama ini berubah menjadi organized religion. Sesuatu yang terorganisir seperti lembaga. Agama yang tadinya punya nilai kesadaran, sekarang akhirnya menjadi lembaga. Nah, oleh karena itu, ketika Mas Anda bilang dalam hening,
orang bisa mendapatkan sesuatu petuah atau ilham yang mungkin dituangkan itu dulu menjadi kitab suci. Sekarang ini gimana? Sekarang banyak kok orang begitu. Bebas-bebas aja dia bisa mau nulis. Cuman itu sifatnya individual. Hanya kebanyakan hati-hati. Kita tidak boleh menerjemahkan produk dari hening itu sebagai produk goib. Beda, Mas. Goib itu outer system. Kalau Anda kesurupan, berarti Anda dikuasai oleh energi selain diri Anda. Ada entitas. Ada entitas. Kadang orang bangga kalau kesurupan, tapi bagi Abah aneh. Justru harusnya setannya yang kesurupan dia. Betul loh. Kita punya energi, harusnya energi kita yang bergerak menuju kemana-mana. Bukan energi orang lain yang masuk ke kita. Energi kita dong yang harus kemana-mana. Hati-hati. Maka dari itu ketika semua terlampaui, gak ada halusinasi, Mas. Akan ketahuan kok mana yang ini katanya Mbah A, Mbah B dulu, Mbah Uyutnya, itu halusinasi. Mana yang betul-betul perkataan atau cetusan yang dituangkan hasil dari kesadarannya. Otentik. Iya, Bah. Silakan dijawab, Bah, terkait dengan tadi, Bah. Yang berkuasa itu sebenarnya manusia apa Tuhan, Bah? Pertama, Anda jangan, kita harus kembali dulu bertanya tentang apa itu Tuhan. Itu penting. Nah, menurut Abah gitu ya, kan perspektif tentang Tuhan itu kan banyak di luar-luar sana. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan adalah keutuhan hidup. Ada yang mengatakan ya Tuhan adalah sumber kehidupan. Ada yang mengatakan Tuhan adalah kekosongan yang absolut dan lain sebagainya begitu. Kalau definisi dari Abah sendiri bagaimana? Semuanya benar kecuali Tuhan sebagai person. Sosok. Semuanya benar yang Mas Hendra sebutkan, kecuali Tuhan sebagai sosok. Karena apa? Kalau dia Anda terjemahkan sebagai sosok, dia menjadi maha tidak sempurna. Dia menjadi noun, kata benda. Iya, noun. Kata benda bisa drop, bisa mati. Punya masa, punya akhir, terkondisikan. Betul? Yang namanya person itu terkondisikan dengan ruang, dengan waktu. Yang berkembang adalah sifat. Sekali lagi, yang berkembang adalah sifat. Maka saya bicara Tuhan adalah cinta kasih sayang. Atau saya balik, kasih sayang adalah Tuhan. Jadi jika Anda sudah melebur ke dalam hening, ke dalam kekosongan absolut, ke dalam nothingness, Anda menjadi bukan siapa-siapa. Anda bukan menjadi person lagi. Betul? Anda bukan menjadi siapa-siapa lagi. Anda menjadi kekosongan itu. Anda menyadari sepenuhnya bahwa saya berawal dari kekosongan itu. Dan kemudian dari kekosongan itu lahirlah keberadaan. Maka dari itu, saya dengan Mas Hendra sebenarnya core-nya adalah sama. Core-nya. Saya dengan kursi ini,
dengan bangunan ini core-nya adalah sama. Dengan bunga-bunga, dengan kupu-kupu, dengan langit, adalah sama. Jadi kalau kita melihat ayam, melihat wedus, tiba-tiba kita ada cinta, kita merasa satu. Namanya itu kalau saya merasa satu. Kok tiba-tiba saya merasa satu dengan ayam itu? Iya. Merasa satu dengan bunga-bunga itu. Okay. Nah, itulah fenomena. Jadi Tuhan itu fenomena. Lalu kalau misalnya ada Tuhan yang kemudian menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya, melarang manusia untuk ini, itu masuk akal apa enggak? Saya paham arah pertanyaannya. Tapi untuk dibuat bijak dan sesuai logika spiritual, karena saya harus jujur, jangan sampai gini mas, apa yang saya tidak tahu, saya tahu-tahuin, itu nggak benar. Karena saya tidak ada di zamannya. Banyak orang bicara setahu-tahunya, padahal dia tidak tahu, dia tidak ada di zamannya. Katanya. Nah, bagi saya, manusia ada di level tingkatan yang berbeda-beda. Anda duduk di sini dengan manner yang seperti ini kan nggak tiba-tiba begini. Anda diajarin dulu. Waktu masih kecil Anda naik-naik meja. Ya toh? Mungkin Anda kecil, Anda ini umur 1 tahun, ketemu saya sekarang, mungkin naik-naik ke sini, naik-naik meja. Tapi dengan manner Anda yang seperti ini, attitude Anda seperti ini, Anda diajarkan mana yang betul, mana yang salah. Itu perlu, mas. Perlu. Jadi, tidak salah juga bahwa dalam dimensi tertentu, orang yang sudah nyawiji dengan Tuhan, ya, tanda kutip, artinya nyawiji dengan Tuhan itu mengalami fenomena kebersatuan dengan semesta. Dia akan mengatur seseorang supaya ikut aturan semesta. Jadi bukan aturan Tuhan, ganti katanya. Aturan alam, aturan semesta. Ya, Anda nggak bisa dong seperti kucing yang kalau makan eker-ekeran. Kalau kawin sembarangan, nggak bisa. Semua ada aturannya. Kan begitu? Jadi menurut saya sah-sah saja. Itu dimensi seseorang. Di mana dia mengalami kebersatuan dengan semesta. Dia tuliskan yang benar mana, yang salah mana, yang dilarang apa. Tetapi, apakah itu up to date? Ya toh? Segala sesuatu kan harus menyesuaikan dengan zamannya. Kontekstual apa enggak gitu ya? Karena apa? Tidak ada yang tidak berubah. Hanya kematian aja yang pasti. Semua change. Semua harus berubah. Dan setiap orang harus siap berubah. Dan hanya kematian saja yang tidak berubah. Hidup itu perubahan. Begitu, mas. Iya. Nah, kira-kira piranti yang dimiliki manusia, alat apa yang dimiliki oleh manusia ini untuk menjangkau informasi dari Tuhan, sehingga dia kemudian dapat tadi yang namanya ilham lah, wahyu lah, intuisi. Itu piranti apa yang bisa menjangkau sesuatu yang tak terhingga tadi? Manusia itu punya tubuh, punya akal, punya rasa. Tuh. Saya selalu bilang sama anak-anak, beruntunglah kita yang tinggal di dalam tubuh manusia. Karena kalau kita tinggal di dalam tubuh wedus atau ayam, kita nggak bisa nyawiji, nggak bisa suwung. Tapi anehnya, dalam tubuh ini,
kita diminta terampil untuk melampaui itu sendiri, melampaui perangkat itu sendiri. Kita dikasih diri manusia, ini lucunya nih. Kita dikasih diri manusia, tapi untuk mencapai fenomena Tuhan, saya bilangnya fenomena ya. Untuk mencapai fenomena Tuhan, si diri ini pun harus terlampaui. Jadi diri itu hanya jembatan. Supaya kita paham bahwa kita terbatas. Ada yang tidak terbatas. Kita ini tidak abadi, ada yang abadi. Sementara kalau ayam nggak akan paham. Kalau wedus nggak akan paham. Nah, perangkat utamanya adalah penyaksian. Dan penyaksian itu bukan hal yang sifatnya indrawi. Bukan dengan mata, bukan dengan telinga, bukan. Bukan dengan rasa juga, bukan. Bukan dengan perasaan juga, bukan. Bukan dengan pikiran juga, bukan. Apalagi pikiran. Siang, pagi kita mikirin utang. Siang kita mikirin uang. Malam kita mikirin selangkangan. Terus kita mau mikirin Tuhan di sini. Are you insane? Pikiran Anda harus terlampaui. Indra Anda terlampaui. Perasaan juga. Tengoklah ke dalam. Di sini pun ada kenegatifan. Tapi apakah langsung kita bersihkan? Kita, harus bersih-bersih batin. So, bahasa Abah bukan bersih-bersih batin. Lihat batinmu. Kalau di situ ada kebencian, ada emosi, lihat. Karena hanya dengan melihat, kamu bisa menjadi penyaksi, bisa berjarak. Dan proses penyaksian itulah pirantinya. Gak ada yang lain. Penyaksian. Penyaksi itu, kalau saya bilang syahida itu, gak ada di sini, Mas. Sembarangan kita. Oh, penyaksi itu ada ini bah, pakai mata. Dengan ini, cakra. Nah, gak ada di sini, Mas, sistemnya. Jadi, ketika cakra dari muladhara sampai sahasrara ini terbuka, itu ada 7 cakra utama ya. Abah nggak usah sebutkan. Yeah. Dari mulai muladhara sampai sahasrara ini terbuka melalui proses meditasi. Itu kan kita terhubung. Terhubung dengan apa? Dengan semuanya. Dengan semut, dengan udara, dengan bintang, dengan matahari. Terhubung. Nah, ketika itu terhubung, kita terhubung, yang ada hanya apa? Cinta. Kasih sayang. Hendra tidak ada, Isa tidak ada. Kalau ada, ego. Kalau ada, ego. Makanya ada ego yang sangat halus, Mas. Ada ego spiritual, itu sangat halus. Terus saya sangat hati-hati. Kita harus sangat hati-hati dengan ego spiritual. Karena sama aja, saya bilang gini sama anak, kamu belajar dari saya, tapi saya tidak mau memborgol kamu di sini. Kamu harus memiliki cahayamu sendiri. Saya hanya mengetuk pintumu, kamu buka sendiri, kamu jalan. Itu tugas orang tua atau guru-guru. Tapi saya nggak mau dianggap sebagai guru, karena guru harus selalu benar. Kalau orang tua kan boleh salah. Saya pernah nangis sama anak. Saya pernah curhat sama anak, dan itu sah-sah saja. Jadi orang tua itu, makanya saya dipanggil Abah karena saya orang tua, bukan guru. Kalau guru nggak boleh salah. Kalau orang tua boleh dong salah sedikit. Jadi ketika itu terjadi, kebersatuan itu terjadi, nah itu si penyaksi lahir. Jadi penyaksi itu nggak ada di sini. Penyaksi itu lahir ketika ego drop, personality drop, kamu suwung, kamu menjadi nothing, bukan siapa-siapa, tapi kamu segala-galanya. Kamu tanpa nama. Kamu bisa jadi bunga,